Halo, kembali lagi bersama saya Widya Lestari Simanjuntak, peserta Latsar CPNS tahun 2021, Provinsi Sumatera Utara. Di sini saya akan memaparkan nilai aneka yang keempat, yaitu komitmen mutu. Komitmen mutu berasal dari dua kata, yaitu komitmen dan mutu. Pengertian komitmen yaitu individu atau kelompok, janji, dan perbuatan. Pengertian mutu yaitu standar, kelayakan, ciri atau sifat. Yang pertama, kita akan mempelajari konsep efektivitas, efisiensi, inovatif, dan mutu. Efektivitas adalah sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang coba dikerjakan. Efisiensi adalah jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasional. Inovasi adalah cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Mutu adalah apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. 2. Nilai-nilai dasar orientasi mutu. Manajemen mutu terpadu atau Total Quality Management terdiri atas kegiatan perbaikan berkelanjutan yang melibatkan setiap orang dalam organisasi melalui usaha yang terintegrasi secara total untuk meningkatkan kinerja. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen mutu harus dilaksanakan secara terintegrasi dengan melibatkan seluruh komponen organisasi untuk senantiasa melakukan perbaikan mutu agar dapat memuaskan pelanggan. Berikut adalah 5 pilar dalam manajemen mutu terpadu. Kelima pilar tersebut memiliki keterkaitan dan ketergantungan yang tinggi. Organisasi merupakan pilar tengah yang membuat kerangka kerja berorientasi mutu. Produk yang bermutu sebagai hasil kerja organisasi diperoleh melalui proses yang bermutu pula, dengan didukung komitmen tinggi dari seluruh komponen organisasi. Organisasi tentu tidak akan dapat mencapai target kelembagaan secara efektif, efisien, dan inovatif tanpa ada pemimpin yang kuat dan kredibel. Berikut adalah fishbone manajemen mutu. Berdasarkan gambar fishbone manajemen mutu tersebut, menunjukkan bahwa setiap institusi pemerintah harus memiliki target capaian kinerja bermutu, baik kinerja individual maupun kinerja organisasional. Beberapa teknik atau metode perbaikan mutu. Yang pertama, metode Plan, Do, Check, Act. Dalam metode ini terdapat 4 langkah. Yang pertama, plan atau perencanaan. Pada tahap ini dilakukan identifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi, penyebabnya dan solusinya. Yang kedua, Do, melaksanakan. Dalam tahap ini rencana aksi yang sudah disusun harus dijalankan secara konsisten oleh semua orang. Yang ketiga, cek, pemeriksaan. Tahap ini dilakukan pemeriksaan apakah rencana aksi yang sudah dilakukan telah berjalan dengan semestinya. Yang keempat, act, yaitu melakukan tindakan atau keputusan yang perlu diambil sebagai tindak lanjut dari tahap cek. Metode yang kedua yaitu diagram sebab dan akibat. Nilai-nilai dasar orientasi mutu. Yang pertama, mengedepankan komitmen terhadap kepuasan. 2. Memberikan layanan yang menyentuh hati. 3. Menghasilkan produk atau jasa yang berkualitas tinggi. 4. Beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. 5. Menggunakan pendekatan ilmiah dan inovatif dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. 6. Melakukan upaya perbaikan secara berkelanjutan. Tanggung jawab mutu terdiri dari yang pertama, basic unit level. Kedua, functional level. 3. Strategic business unit level. Keempat, corporate level. Alat pemastian mutu pelanggan. Yang pertama, standar pelayanan pelanggan, yaitu standar mutu, misalnya pelanggan menunggu tidak lebih dari 5 menit dalam antrian, yang menjadi komitmen pemerintah dan mempublikasikannya. Yang kedua, ganti rugi pelanggan.
yaitu memberi beberapa bentuk kompensasi ketika organisasi gagal memenuhi standar pelayanan pelanggan. Yang ketiga, jaminan mutu, komitmen organisasi untuk mengembalikan seluruh uang yang dikeluarkan pelanggan atau memberi pelayanan pengganti gratis jika pelanggan tidak puas terhadap pelayanan yang diterimanya. Yang keempat, audit mutu biasanya bekerja dalam tim yang mencakup profesional dan non-profesional, mengaudit pelayanan pemerintah dan menilai mutunya. Yang kelima, penanganan keluhan pelanggan, yaitu menelusuri dan menganalisis keluhan pelanggan, memastikan respon segera, menciptakan metode di mana organisasi bisa belajar dari kesalahan tersebut untuk memperbaiki pelayanan mereka. Yang keenam, ombudsman membantu pelanggan untuk memecahkan permasalahan atau persengketaan dan mendapatkan pelayanan atau informasi yang mereka butuhkan ketika mereka tidak puas dengan sistem penanganan keluhan. 3. Pendekatan inovatif. Inovasi barang dan jasa adalah cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Inovasi dapat diwujudkan dalam bentuk produk, layanan, metode kerja, dan sumber daya. Ada 4 cara berinovasi. Yang pertama, penemuan, yaitu mengkreasikan suatu produk, jasa, atau proses yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Yang kedua, pengembangan, mengembangkan produk, jasa, atau proses yang sudah ada. 3. Duplikasi dengan cara menirukan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Tetapi duplikasi ini bukan semata-mata meniru, melainkan menambah seutuhnya secara kreatif untuk memperbaiki konsep agar lebih mampu memenangkan persaingan. 4. Dengan cara sintetis, yaitu perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru. 4. Membangun komitmen mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang pertama, mengobservasi, mengidentifikasi, dan mendeskripsikan fenomena empirik secara faktual terkait mutu kinerja aparatur. Kedua, memberikan penilaian objektif terkait tingkat tanggung jawab aparatur. Ketiga, mendeskripsikan tindakan kreatif yang dapat diwujudkan oleh aparatur. Kemudian, menganalisis kendala terkait belum terwujudnya kreativitas kerja aparatur. Terakhir, menganalisis faktor-faktor pendorong untuk meningkatkan kinerja aparatur. Aktualisasi nilai-nilai dasar komitmen mutu, yaitu yang pertama, perubahan dari orientasi kepada peraturan menjadi orientasi kepada publik. 2. Cara kerja yang asal-asalan menjadi orientasi kepada mutu, bekerja secara baik dan benar. 3. Bersikap pasif menjadi sikap dinamis, proaktif, dan inovatif. Kemudian yang dulunya bekerja secara individualis dan egosentris atau bekerja sendiri-sendiri dan berorientasi melayani pimpinan, berubah menjadi cara kerja tim kolektif sebagai suatu kesatuan proses untuk melayani masyarakat. Demikianlah pemaparan saya mengenai materi komitmen mutu. Untuk selanjutnya, saya akan menampilkan beberapa penerapan nilai-nilai dasar komitmen mutu dalam kehidupan sehari-hari di unit kerja saya. Melakukan pelayanan dengan baik dan dengan sepenuh hati merupakan penerapan nilai efektif. Datang tepat waktu, menggunakan waktu dengan baik dengan tidak melakukan pemborosan, dan langsung bekerja di pagi hari merupakan penerapan nilai efisien. Nilai inovatif yaitu dengan adanya penggunaan teknologi, contoh penerapannya absen yang dulunya masih manual, sekarang menggunakan Face ID. Nilai mutu dapat diwujudkan dengan cara memberi arahan-arahan yang baik kepada pegawai, sehingga tercipta lingkungan kerja yang nyaman dan pekerjaan menjadi optimal. Demikianlah video pembelajaran mengenai nilai aneka yang keempat, yaitu komitmen mutu, beserta penerapan nilai-nilai dasar komitmen mutu di kehidupan sehari-hari. Terima kasih.